terungkap. Ini penyebab Ramadhan Sananta tak kunjung bela timnas Indonesia, begini faktanya. Luis Milla puji prestasi timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Kredit khusus diberikan untuk PSSI, begini faktanya. Jika tak segera diikat PSSI, timnas Indonesia berpotensi kehilangan Shin Tae-yong, begini faktanya. Alasan absennya penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, saat timnas Indonesia mengarungi Piala Asia tahun 2023 akhirnya terkuak. Pemain berusia 21 tahun itu ternyata mengalami cedera. Keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memarkir Ramadhan Sananta selama Piala Asia tahun 2023 memang sempat meninggalkan tanda tanya besar di kalangan publik. Sepanjang turnamen itu, namanya tak pernah terdaftar. Jika merujuk pada daftar susunan pemain yang dipilih Shin Tae-yong, sejak fase grup hingga 16 besar, Sananta selalu masuk urutan paling bawah yang termasuk kategori not playing. Nama-nama yang tercantum dalam kategori tersebut memang dipastikan tidak bermain. Mereka bahkan tidak duduk di bangku cadangan saat timnas Indonesia bertanding. Di balik situasi ini, Ramadhan Sananta ternyata mengalami cedera. Manajer Persis Solo, Khairul Basalamah, menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan jajaran tim medis timnas Indonesia soal kondisi cedera yang tengah dialami Ramadhan Sananta. Dari diskusi yang berjalan tersebut, kedua pihak sepakat untuk tak menyampaikannya kepada publik. Pasalnya, bekas penyerang PSM Makassar itu juga sudah ditangani dengan baik selama di Qatar. Sebenarnya, kami juga sudah berkomunikasi dengan timnas Indonesia sejak seminggu yang lalu. Namun, kami menghormati keputusan timnas mengenai Ramadhan Sananta, ujar Khairul Basalamah kepada awak media Selasa 30 Januari 2024. Kita sepakat untuk tidak menyampaikannya kepada publik terlebih dahulu, karena kami juga melihat cedera Ramadhan Sananta ditangani dengan baik di sana. Tambahnya, lelaki yang akrab disapa Abut itu memastikan cedera yang dialami Sananta memang tak termasuk dalam kategori parah. Dia menyebut ada retakan kecil yang ditemukan pada bagian pinggangnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ramadhan Sananta hanya membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan cederanya. Menurut prediksi, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 2 pekan agar bisa pulih total. Pemeriksaan lanjutan akan tetap dilakukan bersama dokter tim. Namun, sebetulnya perawatan yang di Qatar itu memang salah satu rumah sakit yang terbaik, ujar Abut. Mereka menjelaskan tidak ada tindakan apa-apa yang bisa dilakukan. Yang dibutuhkan Sananta hanyalah istirahat, karena ada semacam retakan sehelai rambut saja. Nah, itu biasanya cuma rese dan tidak bisa melakukan tindakan yang lebih keras. Tambahnya, pencapaian yang diraih timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 mendapatkan pujian dari mantan pelatihnya, Luis Milla. Juru taktik asal Spanyol itu juga menyinggung kinerja PSSI. Langkah timnas Indonesia memang harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Kekalahan 4 gol tanpa balas saat menghadapi timnas Australia harus memaksa skuad Garuda angkat kopar. Meskipun demikian, pencapaian ini sudah menjadi prestasi tersendiri, sebab skuad asuhan Shin Tae-yong akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Asia tahun 2023. Kesuksesan ini diraih secara mengejutkan, sebab skuad Garuda hanya sanggup meraih 1 kemenangan saat melawan Vietnam. 2 laga lainnya, yakni saat bersua Irak dan Jepang, berakhir dengan skor identik 1-3. Pelatih yang mengasuh timnas Indonesia pada periode tahun 2017 hingga tahun 2018, Luis Milla, melayangkan pujiannya atas pencapaian yang diraih oleh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Bekas pelatih Persib Bandung itu bahkan memberikan kredit tersendiri untuk PSSI. Menurutnya, induk sepak bola di Indonesia itu sudah berhasil membuktikan komitmennya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kenangan yang bagus.
Ucapkan selamat kepada PSSI atas evolusi dan partisipasinya yang luar biasa di Piala Asia tahun 2023. Bunyi ucapan yang disampaikan Luis Milla melalui akun Instagramnya, Rabu 31 Januari 2024. Kesuksesan Timnas Indonesia melenggang ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 sebetulnya juga sudah memenuhi target yang dicanangkan oleh Shin Tae-yong sebelum kejuaraan ini berlangsung. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi sejarah tersendiri. Sebab, pada 4 partisipasi sebelumnya yang diukir pada edisi tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2007, skuad Garuda hanya mentok di fase grup saja. Prestasi tersebut selayaknya mendapatkan apresiasi dari publik. Apalagi, Timnas Indonesia datang dengan status sebagai peserta dengan peringkat FIFA paling rendah di ajang 4 tahunan ini. Jika tak segera diikat PSSI, Timnas Indonesia berpotensi kehilangan Shin Tae-yong. Pasca membawa Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia, nasib dan masa Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia belum juga jelas. Bukannya mendapatkan perpanjangan kontrak dari federasi, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut justru kembali ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 yang akan dihelat pada bulan April tahun 2024 mendatang. Namun, di tengah belum jelasnya nasib perpanjangan kontrak yang dimiliki, ternyata Shin Tae-yong telah mendapatkan tawaran dari berbagai pihak. Saya mendapatkan tawaran sekitar sepekan yang lalu, ujar pelatih, yang sukses memulangkan timnas Jerman dari gelaran Piala Dunia Rusia tahun 2018 tersebut. Meski belum menjelaskan secara gamblang negara mana yang menawarinya untuk menjadi pelatih, tetapi Shin Tae-yong memastikan bahwa tawaran tersebut bukan berasal dari rival Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim-tim asal Asia Tenggara. Lanjutnya sekaligus memastikan bahwa bukan negara dari Asia Tenggara yang menawarinya menjadi pelatih mereka. Masuknya tawaran negara lain kepada Coach Shin Tae-yong tentu menjadi sebuah pertanda dan presiden buruk terhadap situasi yang saat ini dialami oleh Coach Shin. Dengan durasi kontrak yang kurang dari 6 bulan, dan meningkatnya tawaran yang masuk kepada sang pelatih, berpotensi membuat Timnas Indonesia akan kehilangan sang pelatih di pertengahan tahun ini. Terlebih lagi, jika kita melihat kondisi federasi saat ini yang seolah melakukan tarik ulur terhadap keberadaan Coach Shin, membuka peluang bagi sang pelatih untuk melakukan negosiasi dengan pihak ketiga.